Halo, perkenalkan nama saya Rendiani Purba, NIM 180907052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis investasi pada salah satu aplikasi yaitu Bibit. Bibit, apa itu Bibit? Bibit adalah aplikasi reksadana untuk membantu investor pemula untuk mulai berinvestasi. Di Bibit ini, siapapun bisa langsung investasi dengan optimal sesuai dengan level risiko. Tanpa perlu pengalaman, nggak perlu bingung, dan tinggal terima beres. Karena saya sudah memulai melakukan investasi pada aplikasi ini, saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui setelah saya melakukan investasi pada Bibit ini. Di Bibit ini saya mengambil profil risiko yaitu 2,5. Jadi, dengan profil risiko itu saya dapat dikatakan sebagai tipe investor konservatif. Dengan profil risiko yang dipilih, maka sistem akan merekomendasikan instrumen investasi yang cocok dan sesuai kemampuan investor. Jadi, teman-teman yang tidak mengetahui atau yang masih bingung untuk melakukan investasi di instrumen mana, tenang saja, karena di Bibit ini ada namanya robo-advisor yang akan membantu kita menentukan instrumen mana yang akan kita gunakan untuk melakukan investasi. Selanjutnya, reksadana dan alokasinya. Saya mengambil reksadana pasar uang, obligasi, dan saham, yang mana untuk pengalokasiannya yaitu pasar uang sebesar 47%, dengan nama produk yaitu BNI AM Dana Liquid dengan return per tahun yaitu 3,68%. Yang kedua itu saya mengambil obligasi, alokasinya yaitu 43%. Dengan produk Manulife obligasi unggulan kelas A dengan return per tahun 5,09%. Yang ketiga saya itu mengambil saham dengan alokasi 10%. Dengan nama produk BNI AM Index dengan return 22,88%. Alasan saya memilih ketiga produk yang telah saya sebutkan tadi sebagai produk investasi saya. Saya memilih untuk berinvestasi di reksadana pasar uang sebesar 47% karena berdasarkan informasi yang saya cari dan saya ketahui, reksadana pasar uang ini adalah instrumen investasi yang memiliki risiko kerugian paling rendah, walaupun return yang didapatkan kecil. Untuk reksadana obligasi, alokasinya yaitu sebesar 43%. Hal ini karena instrumen ini memiliki risiko kerugian yang paling rendah setelah pasar uang. Dan untuk reksadana saham yaitu sebesar 10%. Untuk saat ini saya hanya berani menginvestasikan ke saham hanya 10%. Karena dari informasi yang saya cari dan saya ketahui, instrumen ini berisiko terhadap kerugian. Namun untuk kedepannya, karena saya telah mempelajari kurang lebihnya mengenai investasi saham, saya akan mencoba untuk meningkatkan pengalokasian dana saya ke saham, karena setelah saya cari informasinya, return untuk saham lebih tinggi dibandingkan kedua produk yang telah disebutkan tadi, yaitu pasar uang dan obligasi. Namun, resikonya juga relatif lebih tinggi. Selanjutnya, mengenai keuntungan yang saya peroleh setelah melakukan investasi terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2021 hingga saat ini. Untuk pasar uang sendiri, keuntungan yang saya peroleh dari sejak saya investasi tersebut hingga saat ini yaitu sebesar Rp47. Memang bukan angka yang besar, karena balik lagi seperti yang telah saya jelaskan tadi, risiko untuk pasar uang ini yang paling rendah. Yang kedua yaitu keuntungan dari reksadana obligasi yaitu Rp102. Untuk keuntungan dari saham yaitu Rp675. Instrumen ini memiliki keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang dan obligasi, namun risikonya juga lebih tinggi. Total keuntungan yang saya peroleh sejak awal saya investasi hingga saat ini yaitu Rp824.
analisis investasi yang saya ketahui selama saya belajar mengenai dunia investasi yang masih sangat sempit. Analisis investasinya yaitu keuntungan yang diperoleh itu tergantung dengan instrumen yang digunakan dan presentasi return yang ditawarkan manajemen investor. Dan juga tergantung harga produknya setiap hari. Untuk itu, agar return ataupun imbal balik yang kita dapatkan lebih besar, maka kita harus berinvestasi dengan rutin dan konsisten. Karena sejatinya investasi ini, apalagi investasi reksadana ini, untuk jangka panjang. Jadi keuntungan diperoleh ketika kita telah lumayan lama untuk berinvestasi, seperti jangka waktu 5 tahun, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan yang saya alami ketika saya melakukan investasi sejak tanggal 5 hingga saat ini. Keuntungan yang saya peroleh selama melakukan investasi ini masih sangat kecil. Hal ini dikarenakan saya kurang konsisten dalam melakukan investasi tiap minggunya. Dan yang kedua, hambatan yang saya alami yaitu sulitnya mengatur manajemen keuangan pribadi yang menyebabkan terhalangnya melakukan kegiatan investasi. Yang ketiga yaitu saya juga belum memiliki pemasukan setiap bulannya dan saya masih dikirimin orang tua. Oke, mengapa aku pilih aplikasi Bibit? Kenapa nggak aplikasi yang lain? Dari yang aku cari mengenai informasinya, aplikasi Bibit ini menawarkan aplikasi yang sangat sederhana untuk melakukan investasi. Jadi karena aku orangnya nggak mau ribet, aku pilih Bibit. Selain itu juga, Bibit ini memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti. Apalagi untuk aku orang awam yang baru muncul di dunia investasi, baru bergabung, maksudnya sangat sulit dan sangat susah untuk melakukan analisis. Jadi dengan aplikasi Bibit ini sangat membantu aku pribadi dalam melakukan investasi. Selain itu, di Bibit ini juga produk reksadana yang ditawarkan beragam, sehingga kita bisa memilih yang mana yang ingin kita pilih menjadi produk investasi kita. Selain itu juga dan yang terpenting, aplikasi Bibit ini telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jadi aman dan lebih terpercaya gitu. Selanjutnya, proses registrasi yang ada di Bibit ini terbilang gampang, tidak perlu memakan waktu yang lama untuk proses registrasi. Jadi untuk teman-teman yang kebingungan untuk melakukan registrasi, pasti menggunakan aplikasi ini terbantu. Namun, aplikasi ini juga memiliki kekurangan. Dalam aplikasi ini hanya terdapat satu instrumen investasi, yaitu reksadana. Berbeda dengan aplikasi lainnya yang juga menawarkan dan menyediakan berbagai layanan produk ataupun instrumen seperti saham, reksadana, dan lainnya yang dijual secara terpisah. Jadi mungkin kedepannya untuk aplikasi Bibit ini bisa ditambah untuk jenis-jenis instrumen investasi lainnya. Mungkin itu aja yang saya dapat paparkan dan jelaskan. Semoga yang telah saya jelaskan tadi dapat membantu teman-teman dan dapat digunakan sebagai informasi dalam menambah wawasan berinvestasi. Terima kasih.